kita masuk dalam bab pertama, yaitu Ramadan wa hukmu siyam. Ramadan dan hukum berpuasa. Wujubi shaumi Ramadan. Nah, diwajibkannya berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Beliau berkata, lamma kana fatmun nufusi an ma'lufati wa syahawati min asyakil umur. Ketika fatmun nufus maksudnya menjaga atau menahan diri, menahan syahwat, menahan diri ini dari sesuatu yang dia senangi atau dari sesuatu yang dia cintai, dari sesuatu yang dia terbiasa olehnya, min asyakil umur, termasuk perkara-perkara yang sulit. Ketika menjaga nafsu dari hal-hal yang menyenangkan itu termasuk hal yang sulit, ta'akhkhara fardhu siyami ila wastul Islam, maka diakhirkanlah kewajiban untuk berpuasa sehingga masuk ke periode pertengahan perkembangan Islam. Jadi kewajiban berpuasa ini bukan pada awal-awal datangnya Islam atau pada awal-awal diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebabnya kenapa? Karena penyebabnya untuk membiasakan tadi orang-orang untuk terbiasa dengan perkara-perkara Islam. Agar kenapa katanya? Ba'dal hijrah. Jadi ta'akhur atau terlambat sampai setelah hijrah baru diwajibkan. Jadi selama di Mekah tidak diwajibkan ya. Kemudian litatawattun nufus ala tauhid was shalah wa ilfi awamil Quran. Agar kenapa? Agar jiwa, nafsu, diri orang-orang pada saat itu yang baru masuk Islam menjadi tawatun, menjadi kuat, menjadi terbiasa, menjadi sigap atas apa? Ala tauhid, atas tauhid. Jadi Nabi Muhammad SAW pada awal masa dakwahnya itu, sebelum Rasulullah SAW mewajibkan puasa, Nabi SAW memperhatikan tauhid, keimanan para sahabatnya dahulu. Seperti yang kita ketahui di zaman dahulu, di zamannya para sahabat, bagaimana guncangan orang-orang kufar Quraisy itu sangatlah keras kepada mereka, ya, sampai ketika kita mendengarkan kisah Bilal bin Rabah yang beliau disiksa oleh majikannya sendiri, sampai dibakar, sampai dijemur di tengah terik matahari, dibakar badannya, diberikan besi yang panas badannya, sampai keimanan inilah yang dulu ditanamkan kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat, terutama kepada orang-orang yang pada saat itu belum mengenal Islam. Wassalah juga begitu juga dengan salat. Jadi ini semua dulu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Wa ilfi awamil Quran, dan membiasakan bagi mereka tentang perintah-perintah yang datang dari Al-Quran. Fanukilat ilaihi bitadrij, maka perintah-perintah tersebut yang ada dari Al-Quran, dari ibadah-ibadah yang wajib, diturunkan kepada Rasulullah SAW secara tadrij. Apa itu tadrij? Secara berangsur-angsur, tidak sekaligus satu kali begitu. Agar kenapa? Agar memudahkan orang-orang pada saat itu, umat muslimin, untuk menerima hal-hal tersebut. Karena kalau sekalian semua diberikan, maka orang-orang kebanyakan mungkin dari mereka tidak akan mampu menanggungnya. Wa kana fardhu fi syahri Sya'ban min as-sanati tsaniyati min hijrah. Dan diwajibkannya puasa juga tersebut kapan? Pada bulan Sya'ban dari tahun kedua dari hijrah. Nah, ini diwajibkannya puasa. Jadi setelah Nabi hijrah di tahun kedua baru diturunkan perintah untuk berpuasa. Haitsu anzalallahu taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mewajibkan puasa tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari hidayah dan furqan, dan pembeda atas yang benar dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka dari kalian, siapa dari kalian yang menyaksikan puasa atau mendapati bulan puasa, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun atas 5 pondasi.
Atas 5 pondasi pokok. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pondasi pertama. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, naik haji bagi yang mampu. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan puasa itu berpuasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian qal wa shaumu ta'abbadallahu bihil umam as-sabiqah. Puasa itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kepada kita saja, tapi kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam. Apa dalilnya? Kama qala Mujahid, Imam Mujahid, seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Siapa Imam Mujahid ini? Salah satu ulama terkemuka dalam ilmu tafsir. Nah, kalau kita sering baca kitab tafsir seperti Tafsirul Baghawi, Tafsirul Qurtubi, dan tafsir-tafsir yang lain, kita akan sering mendapatkan waqala Mujahid. Nah, dan Imam Mujahid berkata dalam tafsir ini. Nah, itu. Apa kata Mujahid? Kataballahu azza wa jalla shauma syahr Ramadan ala kulli ummah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan suci Ramadan itu atas setiap umat. Nah, bukan cuma umat Islam. Nah, setiap umat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin tata caranya saja yang berbeda. Ada mungkin yang diwajibkan begini 1 bulan, atau yang diwajibkan 1 tahun mungkin. Nah, seperti itu. Wa yadullu ala fardhiyati ala man kana qablana qauluhu ta'ala. Adapun yang menunjukkan atas kefarduan bulan suci Ramadan, kefarduan puasa atas orang-orang sebelum kita itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu diwajibkan kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita untuk apa? Agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasaumu ramadhana ma'lumun minad dini bid-darurah. Puasa di bulan suci Ramadan itu maklum minad dini bid-darurah. Diketahui dari agama secara darurat. Yang artinya tidak ada alasan bagi seseorang muslim tidak mengetahui kewajiban puasa. Nah, itu yang dimaksud dengan maklum minad dini bid-darurah, diketahui dari agama secara darurat. Artinya tidak ada alasan apapun bagi orang yang telah masuk di dalam Islam tidak mengetahui kewajiban puasa. Nah, seperti ini. Seperti contoh, mungkin manusia itu harus makan. Ya, semua manusia itu dalam dasar kefitrahannya mengetahui manusia itu harus makan. Karena manusia kalau tidak makan pasti mati. Jadi tidak ada orang, satu manusia pun yang akan mengatakan bahwasanya manusia kalau tidak makan itu bisa hidup. Tidak, karena itu kebutuhan darurat. Itu yang maksudnya kebutuhan darurat. Sama dalam ini juga. Sama dalam beribadah ini juga bahwasanya puasa seperti itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Ya. Kemudian fatariku juhudan kafir. Maka orang yang meninggalkan puasa secara juhud. Apa itu secara juhud? Artinya mengingkari. Ketika ditanya mungkin dia, kenapa kau meninggalkan puasa? Kenapa engkau meninggalkan puasa? Dia katakan puasa itu tidak wajib. Yang wajib itu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya orang seperti ini apa? Kafir. Itu bisa keluar dari Islam, mengeluarkan orang dari agama, dari iman. Nah, karena ini sesuatu yang maklum minad dini bid darurah. Akan tetapi watariku kaslan fasik. Orang yang meninggalkan dengan alasan malas, ketika ditanya dia, kenapa kamu meninggalkan sholat? Dia mengatakan, saya meninggalkannya karena malas. Kita tanya, apakah sholat itu wajib? Ya wajib. Sholat itu wajib, puasa itu wajib. Puasa itu wajib. Tapi kenapa kau tidak melakukannya? Saya malas. Dia malas. Maka orang di sini, orang yang seperti ini tidak didefinisikan keluar dari Islam, akan tetapi dia didefinisikan sebagai orang fasik, orang yang melakukan dosa-dosa besar. Maka apa yang terjadi pada orang fasik tersebut? Orang fasik itu dihukumi dalam Islam, dia tidak syahadat atau kesaksiannya tidak diterima dalam Islam sampai dia bertaubat. Qala Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan,
summiya ramadanan li'annahu yurmidu dzunuba wa yuharriqwa. Ya. Dinamakan Ramadan itu Ramadan. Nah, kenapa dinamakan bulan suci Ramadan? Nah, atau bulan puasa Ramadan? Li'annahu yurmidu dzunub, karena dia itu membakar dosa-dosa manusia, wa yuharriquha, dan menghanguskannya. Ya, dihanguskan oleh bulan suci Ramadan. Nah, karena kata Ramadan minar romdo, diambil kata romdo. Romdo itu artinya panas, musim panas. Ya. Syahrul Ramadan, bulan panas. Somu syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan yang panas. Masya Allah. Nah, itu sejarah sedikit tentang Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya awal ma furidhas siyamu fil Islam. Awal mula diwajibkannya berpuasa di dalam Islam. Masya Allah, ini sejarah tentang berawalnya puasa ya. Rawat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad umira bi siyami yaumi Asyura. Falamma furida Ramadanu kana man syaa shoma wa man syaa aftar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, itu telah diperintahkan, awal mulanya telah diperintahkan untuk berpuasa Yaum Asyura, hari Asyura ya, 10 Muharram ya. Maka falamma furira Ramadana, maka ketika diwajibkan bulan suci Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana man syaa shoma, awal puasa man syaa shoma man syaa aftar. Ketika puasa diwajibkan itu tidak langsung diwajibkan begitu. Artinya ketika turun ayat tersebut, ayat nanti itu semua orang-orang tidak langsung ya semuanya langsung wajib berpuasa ya. Tidak seperti itu. Karena Nabi dulu diperintahkan pertama wajibnya puasa Asyura. Jadi puasa Ramadan bagi orang yang mau saja. Man syaa shoma man syaa aftar. Maka yang ingin puasa, yang ingin berbuka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih. Kemudian turun ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Fakana man syaa soma wa man syaa aftar. Maka pada saat ayat ini turun, orang-orang Islam pada saat itu, para sahabat pada saat itu tidak semuanya langsung berpuasa. Jadi ada yang ingin berpuasa, ada yang ingin tidak berpuasa, ya tidak berpuasa, berbuka. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan pada saat itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia mengeluarkan fidyah. Apa fidyahnya? Bayarannya yaitu memberi makan orang miskin. Jadi itu pertama. Jadi ini kesenangan bagi orang-orang yang mampu pada saat itu ya, orang-orang yang kaya pada saat itu. Jadi mereka jikalau tidak ingin berpuasa gampang, ya tinggal meninggalkan puasa lalu membayar fidyah, memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang ini sangat mudah untuk dilakukan para sahabat pada saat itu. Tapi bagi mereka orang-orang yang berduit, beruang. Nah, ini awal pertama. Jadi tidak langsung diwajibkan, subhanallah. Nah, sudah diturunkan ayat pun itu tidak langsung diwajibkan, subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua kewajiban dengan cara yang sehalus-halusnya. Subhanallah. Tsumma nazala qaulu ta'ala. Setelah beberapa saat hal seperti itu terjadi di kalangan para sahabat, artinya mereka berpuasa dengan cara seperti itu, artinya mereka ada yang ingin berpuasa dan ada yang tidak berpuasa tapi membayar fidyah, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ini syahidnya. Ini sini ketetapan setelah itu dihapus yang tadi itu, dihapus ayat yang pertama tadi di ayat 184 itu dihapus bahwasanya bagi yang
bisa berpuasa tapi tidak mau maka memberikan orang miskin, tidak. Itu kemudian dihapus lalu digantikan dengan ayat ini 185, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan puasa atau yang mendapati bulan puasa maka hendaknya dia berpuasa. Tidak lagi digantikan dengan memberi makan kepada orang miskin. Fakana wajiban, maka hal tersebut yaitu berpuasa menjadi wajib ala kulli man syahida syahra, bagi setiap orang yang mendapati bulan puasa, an yasumahu madama qadiran ala yang harus dia berpuasa sekiranya atau selama dia itu mampu untuk melakukannya. Inilah hikmah dari aturan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewajibkan sesuatu kepada kita, dimulai dengan hal-hal yang tidak memberatkan diri kita, tidak sekali langsung dilarang. Artinya dimulai bitadrij. Begitu juga banyak ibadah-ibadah yang lain juga selain puasa, atau larangan-larangan selain larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ditinggalkan sekaligus, seperti yang telah kita dengar dalam sejarah yaitu khomar, mabukan itu alkohol. Jadi dahulu itu Allah Subhanahu wa taala pertama melarangnya dengan melarang hal tersebut ketika sholat dulu. Karena Allah tahu ini khomar, arak ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh bangsa Arab pada saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan pertama dahulu tidak langsung dilarang. Allah bilang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar wal maisir. Maisir perjudian atau apa? Tentang khamar, kul fihi ma itsmun kabir. Katakan wahai Muhammad, di dalam keduanya itu ada dosa yang besar. Ada keburukan yang sangat besar. Kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un nas, tapi ada juga manfaatnya kata Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pelan-pelan begitu, tidak langsung dilarang satu kali. Artinya tidak langsung dibilang itu dosa, enggak. Kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un nas, ada manfaatnya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lembut, subhanallah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihim. Akan tetapi yang harus kamu ketahui dosanya atau mudaratnya, bahayanya lebih besar yang akan kalian dapatkan daripada manfaat yang akan kalian dapatkan. Subhanallah, itulah larangan pertama Allah kepada khamar, tapi belum dilarang secara mutlak, secara resmi. Kemudian ditambah lagi turun ayat kedua yang melarangnya ketika masuk waktu sholat. Jadi diturunkan setengah-setengah setelah Allah Subhanahu wa taala beritahukan. Jadi pertama diberitahu dulu ya, sebelum dilarang diberitahu dulu bahwasanya ini khamar mempunyai mudarat dan manfaat, tapi mudaratnya lebih baik daripada manfaatnya. Jadi Allah tidak langsung larang begitu. Nah, setelah orang-orang kufar Quraisy ini mengetahui, setelah umat muslim mengetahui bahwasanya di dalam khamar ini ternyata ada mudaratnya dan bahkan mudaratnya itu melebihi dari manfaatnya, maka disitulah ketika mereka semua sudah paham, mereka sudah mengetahui semua tentang hal itu, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kedua yang di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma yaqulun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ini larangan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwasanya di khamar ini lebih banyak keburukannya, kemudian disitulah Allah larang. Agar kenapa? Nufus, jiwa tadi orang muslim tadi menerima dengan kebaikan, menerima dengan keberatan, tidak dengan keberatan. Lalu Allah larang sedikit-sedikit. Allah bilang, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukara, sedangkan kamu masih mabuk. Artinya apa? Ketika sudah mau masuk waktu sholat, sudah mau dekat waktu sholat, tinggalkan khamar. Tinggalkan khamar. Agar kamu sholat itu dalam keadaan sadar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'lamu ma taquluna. Maksudnya kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi kamu tidak sholat dalam keadaan ngelantur begitu. Dalam keadaan ngelantur. Nah ini subhanallah, luar biasa sekali larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah orang-orang Arab terbiasa sudah dengan perkataan tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarangnya secara mutlak. Di dalam juz
Di juz 7 itu surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya alladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, semuanya khamar dan maisir dan seluruh keharaman itu Allah bilang apa? Min amali syaitan fajtanibuh. Najasun. Min amali syaitan. Itu semua dari perkara-perkara pekerjaan syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapati keuntungan. Nah, ketika turunnya ayat ini diriwayatkan di dalam asbabun nuzulnya, setelah turunnya ayat ini, maka pada saat itu juga di sekujur Madinah itu semuanya orang-orang membuang arak mereka, sampai tercium di satu kota Madinah itu arak. Saking mereka, masya Allah, menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara tadrij, secara berangsur-angsur. Maka dari sini ulama menghimbau kepada kita umat muslim, ada caranya mengajak orang itu menurut metode Allah Subhanahu wa taala, metode Al-Qur'an, yaitu pertama at-ta'rif, ya. Jadi berdakwah itu ada 3 tingkatan begitu. Metode berdakwah ada tiga tingkatan. Tidak kita langsung melarang atau tidak kita langsung memerintahkan, tapi pertama at-ta'rif, kata para ulama, diambil dari ayat ini tadi, ya, diambil dari pengetahuan ayat ini tadi, subhanallah. At-ta'rif yaitu pertama pengenalan. Kita kenalkan dulu sesuatu, bahwasanya ini haram, bahwasanya ini wajib. Nah, kita kenalkan. Setelah ta'rif, kemudian ta'lif. Kita biasakan mengulang-ulanginya. Nah, kita biasakan mengulang-ulanginya. Artinya sampai mereka terbiasa dengan pengetahuan tersebut. Ketika mereka tahu, kita biasakan mereka bahwa kita biasakan di dalam benak mereka bahwasanya ini kewajiban dan ini keburukan. Maka ketika sudah mereka dengar dengan secara sudah biasa mereka mendengarkan kewajiban dan keharaman larangan tadi, kemudian kita berikan mereka taklif. Taklif yaitu paksaan agar mereka melakukannya. Maka terbukti subhanallah, jiwa manusia yang sudah dikenalkan sesuatu dan sudah dikenalkan manfaat atau mudaratnya, kemudian kita ulang-ulang kepada jiwa manusia, lalu ketika kita memberikan kepada mereka metode yang ketiga yaitu taklif, mereka akan lebih mudah menerima hal tersebut daripada kita langsung memberi taklif kepada mereka atau paksaan kepada mereka. Subhanallah. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada paksaan, dan juga kita semua itu termasuk orang-orang yang saling mengingatkan, saling memberitahu, saling membiasakan tentang pengenalan kewajiban dan keharaman, agar kita mengetahui mana yang haram, mana yang wajib, sehingga terbiasa bagi kita. Dan ketika kita diperintahkan untuk hal-hal tersebut, kita menjadi biasa dan tidak menolak perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita. Yang mana nantinya hal-hal tersebut menjadi pedoman atau menjadi pahala tabungan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat, terutamanya bagi diri saya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Ampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.